Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Wahyuni dengan NIM 24042226. Kali ini saya akan mempresentasikan materi statistika tentang tingkat pengukuran nominal, ordinal, dan interval dan rasio. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja. Yaitu yang pertama, tingkat pengukuran nominal, ordinal, interval dan rasio adalah skala yang memungkinkan kita mengukur dan mengklarifikasikan data yang dikumpulkan dalam variabel yang terdefinisi dengan baik untuk digunakan untuk tujuan yang berbeda. Tingkat pengukuran nominal, ordinal, interval, dan rasio adalah skala yang memungkinkan kita mengukur dan mengklarifikasikan data yang dikumpulkan dalam variabel yang terdefinisi dengan baik untuk digunakan untuk tujuan yang berbeda. Selanjutnya apa itu nominal, ordinal, interval, dan rasio? Nominal, ordinal, interval, dan rasio didefinisikan sebagai 4 skala pengukuran dasar yang digunakan untuk menangkap data dalam bentuk survei dan kuesioner yang masing-masing berupa pertanyaan pilihan ganda. Skala nominal adalah skala yang penanaman di mana variabel hanya diberi nama atau diberi label tanpa urutan tertentu. Skala ordinal memiliki semua variabel dalam bentuk ukuran tertentu, lebih dari sekedar persamaan. Skala interval menawarkan label urutan, seperti interval tertentu di antara setiap variabelnya. Skala rasio memiliki semua karakteristik skala interval. Selain itu, skala ini juga dapat mengakomodasi nilai 0 pada setiap variabelnya. Selanjutnya skala nominal, yaitu tingkat pengukuran pertama. Skala nominal juga disebut sebagai skala variabel kategoris. Didefinisikan sebagai skala yang mengklarifikasikan variabel ke dalam klarifikasi yang berbeda dan tidak melibatkan nilai atau urutan kuantitatif. Skala ini merupakan skala pengukuran variabel yang paling sederhana dari keempat skala pengukuran variabel. Perhitungan yang dilakukan pada variabel-variabel ini akan sia-sia karena pilihannya tidak memiliki nilai numerik. Ada kasus-kasus di mana skala ini digunakan untuk tujuan klarifikasi. Angka-angka yang terkait dengan variabel skala ini hanyalah penanda untuk kategoris atau pembagian. Perhitungan yang dilakukan berdasarkan angka-angka ini akan sia-sia karena tidak memiliki signifikasi penelitian kuantitatif. Selanjutnya data dan analisis skala nominal. Ada dua cara utama pengumpulan data secara nominal. Yang pertama dengan mengajukan pertanyaan terbuka. Jawabannya dapat dikodekan ke sejumlah label yang ditentukan oleh peneliti. Yang kedua alternatif lain untuk mengumpulkan data nominal adalah dengan memasukkan pertanyaan pilihan ganda yang jawabannya akan diberi label. Dalam kedua kasus tersebut, analisis data yang terkumpul akan dilakukan menggunakan persentase atau modus, yaitu jawaban paling umum yang diterima untuk pertanyaan tersebut. Satu pertanyaan mungkin saja memiliki lebih dari satu modus, karena ada kemungkinan terdapat dua jawaban favorit yang sama dalam populasi target. Selanjutnya skala ordinal tingkat pengukuran kedua. Skala ordinal didefinisikan sebagai skala pengukuran variabel yang digunakan untuk menggambarkan urutan variabel, bukan selisih antar variabel. Skala ini umumnya menggambarkan konsep non-matematis, seperti frekuensi, kepuasan, kebahagiaan, tingkat nyeri, dan sebagainya. Penerapan skala ini cukup mudah diingat karena ordinal terdengar mirip dengan order yang merupakan tujuan dari skala ini. Data ordinal dan analisis. Data skala ordinal dapat disajikan dalam format label atau grafik agar peneliti dapat melakukan analisis yang mudah terhadap data yang terkumpul. Selain itu, metode seperti uji Mann-Whitney, U dan uji Kruskal-Wallis H juga dapat digunakan untuk menganalisis data ordinal. Metode-metode ini umumnya diterapkan untuk membandingkan dua atau lebih kelompok ordinal. Selanjutnya skala interval tingkat pengukuran 3.
Skala interval didefinisikan sebagai skala numerik di mana urutan variabel dan selisih antar variabel diketahui. Variabel yang digunakan selisih yang familiar, konstan, dan dapat dihitung diklasifikasikan menggunakan skala interval. Peran utama skala ini juga diingat. Interval menunjukkan jarak antar dua entitas yang merupakan tujuan dari skala interval. Skala ini efektif karena membuka peluang untuk analisis statistik dan data yang disediakan. Mean, median, atau modus dapat digunakan untuk menghitung tendensi sentral data dalam skala ini. Satu-satunya kelemahan skala ini adalah tidak adanya titik awal yang telah ditentukan sebelumnya atau nilai nol yang sebenarnya. Selanjutnya itu skala rasio, tingkat pengukuran keempat. Skala rasio didefinisikan sebagai skala pengukuran variabel yang tidak hanya menghasilkan urutan variabel tetapi juga menunjukkan perbedaan antar variabel beserta informasi tentang nilai nol sejati. Skala ini dihitung dengan asumsi bahwa variabel-variabel tersebut memiliki opsi untuk nol, selisih antar kedua variabel tersebut sama, dan terdapat urutan tertentu di antara opsi-opsi tersebut. Data rasio dan analisis. Pada dasarnya, data skala rasio bersifat kuantitatif sehingga semua teknik analisis kuantitatif seperti SWOT, TURF, tabulasi silang, conjoin, dan lain-lain dapat digunakan untuk menghitung data rasio. Beberapa teknik seperti SWOT dan TURF akan menganalisis data rasio sedemikian rupa sehingga peneliti dapat membuat para peta jalan tentang cara meningkatkan produk atau layanan. Tabulasi silang akan berguna dalam memahami apakah fitur baru akan bermanfaat bagi target pasar atau tidak. Kesimpulan dari presentasi kali ini itu memahami tingkat pengukuran sangat penting dalam penelitian karena mempengaruhi jenis analisis yang dapat dilakukan dan kesimpulan yang dapat ditarik dari data. Dengan memahami perbedaan antara data, nominal, ordinal, interval, dan rasio, peneliti dapat membuat keputusan yang lebih tepat tentang uji statistik yang tepat untuk digunakan dengan cara menginterpretasikan hasilnya. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.